Salah satu penyebab motor Yamaha sejenis Pega ZR atau Jupiter Z itu ketika engkolnya selalu ngelos. Nah, ketika gigi dimasukkan langsung loncat, teman-teman. Penyebabnya itu ada di salah satu komponen cage kopling, teman-teman. Nah, cage kopling ini ini seperti plastik dan berbenteng ke lahar seperti ini, teman-teman. Untuk cara memasangnya, kita pasangkan ring yang ada di dalam, dan di sini ada pelor 3 dan ada piringnya kecil yang kecil itu, teman-teman. Nah, untuk cara memasangnya biasanya saya itu menggunakan minyak gemuk ya. Minyak gemuk ini saya tempelkan di plastik cagenya agar lebih mudah menyusun biji-biji kelahar cagenya, teman-teman. Nah, biji kelahar cage ini juga, teman-teman, kalau dia sudah menipis, engkol pun sering ambles, teman-teman. Tapi tergantung dari benteng lonceng kuplingnya, teman-teman. Kalau benteng lonceng kuplingnya beralur, itu menyebabkan engkol ngelos, teman-teman. Nah, disinilah penyebab motor Yamaha ketika ngengkol itu cari-carian, teman-teman ya. Harus dirasa-rasakan baru dapat seperti itu. Nah, terus untuk pir-pirnya kita pasang. Cara memasangnya itu cukup diselipkan dan kita cungkil menggunakan obeng sedikit. Biasanya pir cage itu ada 3 komponen, teman-teman ya. Gimana bang kalau dipasang cuma 2? Tidak masalah kalau 2 yang masih ada tahanan. Kalau 1 nggak boleh, nanti cepat pecah cagenya, teman-teman. Nah, di sini proses pemasangan cage kopling sudah selesai. Kemudian untuk di bagian askriknya kita susun untuk gigi pompa oli penghantarnya seperti ini. Ini untuk motor Pega ZR, teman-teman ya. Terus kita masukkan arang batu gandanya, dan kemudian untuk lonceng mangkok kuplingnya kita langsung masukkan. Nah, di dalam itu saya poles-poles menggunakan minyak grease sedikit agar putarannya itu lebih lancar. Saya pasang bos kuplingnya dan saya pasang lagi untuk ringnya. Dan jangan lupa diputar-putar, jangan sampai dia seret. Kalau dia putar ke kiri dia lancar, diputar ke kanan dia itu ini, teman-temannya seret ya. Nah, ini untuk bautnya kita pasangkan saja. Nah, ini ketika kita putar ke kanan itu enteng, teman-teman, dan kita kencangkan untuk baut murnya 19. Nah, ini pemasang kita ini sudah berhasil, sudah bagus dan rapi. Lalu kemudian untuk sangkar kuplingnya kita pasang. Nah, seperti ini. Lalu kita pasang ring bintang. Kemudian kita pasang untuk kaki sangkar kuplingnya. Kita pasang spi atau ring, dan bautnya kita kencangkan untuk baut 19 sangkar kuplingnya. Dan kemudian untuk ringnya kita jepitkan, teman-teman. Kita jepitkan menggunakan obeng agar tujuannya bautnya itu tidak lari ataupun kabur ya. Nah, ini untuk penyusunannya kita ambil pak dan kita ambil plat, dan ada paknya juga, teman-teman. Lalu kita pasang untuk press couplingnya. Cara masang press coupling ini kita harus tahu titiknya, teman-teman ya. Titik topnya ini bukan langsung pasang saja, teman-teman. Kalau untuk Pega ZR dan Jupiter Robot ini, mereka ini ada titik-titik yang harus dicari. Jadi tidak semudah bongkar motor seperti Jupiter Z atau Pega R, teman-teman. Nah, ini kita pasang untuk stutnya, dan kita masukkan kelahar kecilnya ke dalam stut kuplingnya, dan kita pasang untuk stut kuplingnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk topinya kita pasang topi kuplingnya, dan kita pasang untuk plat press kuplingnya seperti ini. Dan kemudian kita pasang untuk penahan plat press couplingnya, teman-teman. Nah, ini buat teman-teman yang mau belajar saja ya cara menyusun rangkaian kupling motor Yamaha Pega ZR atau Jupiter Robot, teman-teman. Mereka sama ya, teman-teman. Nah, ini untuk bautnya kita kencangkan dulu menggunakan tangan. Tujuannya itu agar baut masuk dengan sempurna. Kalau langsung kita kencangkan menggunakan impact, takutnya bautnya salah jalan ya. Kalau salah jalan takut pula, teman-teman, salah alur nanti patah. Nah, untuk bautnya kita kencangkan menggunakan impact kalau dia sudah masuk semua. Dan kemudian kita tes lah setelah dia terpasang. Kita injak-injak untuk pedal giginya. Kalau dia maju ke depan
dan bannya diputar dia berjalan, berarti pemasangan kopling kita berhasil. Nah ini sepertinya sudah berhasil ya. Ini gigi saya injak dan ban belakang saya putar teman-teman, dan stutnya itu sudah bisa main ya, bisa narik ulu. Nah ini untuk di bagian engkolnya kita pasang seperti ini, sangat mudah sekali teman-teman. Yang kita colokkan untuk tahanannya, dan pir yang di bawahnya itu kita ambil tang snapling, lalu kita tarik sambil ditahan, kita masukkan, dan sini proses pemasangan pir engkolnya sudah selesai teman-teman. Nah kemudian untuk mengetesnya, kita ambillah engkol agar kita tahu proses pemasang engkolnya itu apakah sudah benar atau tidak teman-teman. Nah proses ini saya lakukan dengan ketelitian tingkat tinggi teman-teman, agar tidak ada kesalahan dalam penyusunan atau pemasangan komponen. Nah untuk pak-paknya saya kasih pak yang baru, dan saya lem menggunakan lem Aspira agar paknya itu lebih mudah nempel ya kalau kita lem menggunakan Aspira. Bang, gimana kalau nggak pakai lem? Nggak apa-apa kalau nggak pakai lem, asalkan paknya nempel. Yang lebih bagus itu pakai minyak gemuk atau minyak glis teman-teman ya. Nah ini selesai, lalu kita pasang penduel bosnya agar baknya itu lebih mudah masuk saya ya, lebih mudah masuknya. Nah kemudian untuk baknya ini kita pasangkan dan kita rapikan. Lalu untuk baut murnya kita pasangkan, dan proses pun berhasil teman-teman. Nah kita kencangkan menggunakan impact, menggunakan kunci T8 shock. Nah jika menurut teman-teman video saya ini bermanfaat, jangan lupa like and comment dan follow akun saya Pangki Bengkel, agar teman-teman tidak ketinggalan berita seputar otomotif tentang perbaikan sepeda motor, khususnya orang awam yang rumahnya sangat jauh sekali dari bengkel, atau orang awam yang berada di pelosok-pelosok pedalaman. Saya dahulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dari tips dan tutorial saya bermanfaat. Mantap. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sehat selalu.